Ya, selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama dengan Mem Felicia Akai. Kita belajar bersama-sama mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan untuk kelas 10, kalian sekarang sudah ada dalam materi bab 3 yaitu teks anekdot. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu teks anekdot? Ya, ini pengertiannya. Anekdot itu adalah cerita singkat yang menarik karena sifatnya yang lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi, itu yang dimaksud dengan teks anekdot. Mari kita perhatikan lagi. Ya, kita perhatikan lagi ya pengertian tentang anekdot. Di situ ada beberapa yang menjadi penting. Yang pertama, dia cerita singkat. Yang kedua, ada kata menarik. Yang ketiga, sifatnya yang lucu dan mengesankan. Terus yang keempat, orang penting atau terkenal. Yang kelima itu kejadian yang sebenarnya. Sekarang, apakah anekdot itu hanya untuk orang terkenal dan kejadian nyata? Ternyata ada tetapinya anak-anak. Anekdot ini banyak juga yang didasarkan dari cerita rekaan, dan partisipan atau orang yang terlibat di dalamnya pun tidak harus orang penting. Jadi, boleh bukan cerita yang sebenarnya dan juga boleh bukan orang penting. Oke? Ya, sekarang kita perhatikan fungsi teks anekdot. Fungsinya adalah menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Malah anekdot ini mampu membangkitkan tawa pembaca. Jadi sekali lagi anak-anak, anekdot ini adalah cerita lucu atau bisa dibilang humor. Dia cerita lucu dan juga bisa dibilang humor, tetapi ada unsur mengkritik. Ada sekali lagi unsur mengkritik. Jadi anekdot ini adalah cerita lucu yang mengesankan, tetapi sifatnya mengkritik. Tapi kritikan di sini tidak menyakiti, malah mampu membangkitkan tawa. Yang dikritik sini bisa pemerintah, penegak hukum, sistem mungkin di negara ini, atau siapapun walaupun mereka bukan orang terkenal. Ya, anekdot ini bisa kalian lihat pada meme-meme atau gambar-gambar di media massa, media cetak, media sosial, media elektronik yang sifatnya mengkritik. Ini ada contoh gambar anekdot. Coba kalian perhatikan. Dari gambar ini kalian bisa melihat ini ada gambar yang mengkritik sesuatu. Ya. Bisa kalian lihat. Ini mengkritik para pejabat yang korup dan sebagainya. Dan kritikannya dibuat candaan atau lelucon. Ya, sekarang kita bahas mengenai struktur. Struktur anekdot ini ada 5 anak-anak. Mulai dari abstraksi, itu adalah gambaran umum tentang isi teks atau pendahuluan. Yang kedua itu ada orientasi. Orientasi ini bagian cerita yang mengarah pada konflik atau krisis, tetapi dia masih pembuka cerita juga. Nanti di bagian krisis ini adalah inti dari teks anekdot. Dalam krisis ini terdapat masalah. Jadi di bagian krisis ini yang akan muncul kekonyolan yang mengundang tawa atau kelucuan yang bisa menyebabkan cerita itu menjadi lucu. Sehingga dari krisis ini yang akan menimbulkan sesuatu tanggapan. Nah, tanggapan itu yang dinamakan reaksi. Dan terakhir adalah koda. Koda itu penutup, simpulan, atau akhir cerita. Jadi yang jelas itu kelucuan atau kekonyolan atau masalah itu ditimbulkan dari struktur yang ketiga, yaitu bagian krisis. Oke, itu dia struktur teks anekdot. Ada 5.
Kiranya kalian bisa paham ya. Ya, untuk tambahan juga, karena anekdot ini cerita lucu yang mengundang kritik, di bagian krisis ini anak-anak, di situ kalian akan temukan kritikan itu, kritikan yang menghibur, kritikan yang mengundang tawa. Sekarang kita perhatikan contoh teks anekdot. Ini adalah contoh teks anekdot dalam bentuk dialog. Sebelumnya anak-anak perlu kalian ketahui, anekdot itu pola penyajiannya ada dalam bentuk dialog, ada dalam bentuk narasi. Kalau narasi itu uraian cerita. Tapi untuk saat ini yang menyediakan kalian adalah teks anekdot dalam bentuk dialog atau percakapan yang berjudul Sekolah Berstandar Internasional. Ya, dalam cerita ini kita sama-sama akan memperhatikan ada cerita lucu yang seperti apa, ada kritikan yang seperti apa, dan untuk siapa kritikan ini. Coba kita baca bersama ya. Sekolah Berstandar Internasional. Pada suatu hari yang cerah, di salah satu rintisan sekolah bertaraf internasional, seorang guru memberikan pengumuman kepada seluruh muridnya. Anak-anak, alhamdulillah kita menerima kabar gembira. Sebentar lagi sekolah kita ini akan resmi menjadi sekolah bertaraf internasional. Nah, untuk menyambut hari bahagia tersebut, apa saja yang akan kalian siapkan? Coba Jono, apa yang akan kamu persiapkan untuk hari bahagia tersebut? Bahasa Inggris, Bu. Ya, saya ingin belajar bahasa Inggris lebih baik. Tepat sekali, Jono. Kalau kamu, Bambang, apa yang akan kamu persiapkan untuk hari bahagia tersebut? Saya menyiapkan uang, Bu. Mendengar jawaban tersebut, sang guru kebingungan. Kemudian, guru tersebut melanjutkan pertanyaan kepada Bambang. Loh, kenapa? Kok uang? Ayo, coba jelaskan. Ya jelas, Bu. Jika sekolah kita jadi sekolah bertaraf internasional, pasti bayarnya akan lebih mahal kan? Tidak mungkin tetap seperti saat ini. Loh, kok begitu Bambang? Begini, sekolah bertaraf internasional itu berarti sekolah kita setara dengan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Tetapi, jika menurut saya, SBI ini bukan sekolah bertaraf internasional, lebih tepatnya sekolah bertarif internasional. Mendengar jawaban Bambang yang sangat kritis tersebut, sang guru hanya bisa geleng-geleng kepala. Agar situasi menjadi normal, sang guru mengalihkan pembicaraan menjadi materi pelajaran. Nah, itu contoh teks anekdot. Tidak lucu ya? Garing ya? Ya anak-anak, sekali lagi Mem hanya mau mengingatkan, karena anekdot ini tujuan utamanya bukan menghibur, ya ceritanya lucu-lucu tapi garing. Ya, sekali lagi ceritanya lucu tapi garing, dan karena tujuan utamanya adalah untuk mengkritik. Nah, kira-kira dari cerita yang di atas, kelucuannya terletak di bagian mana dan kira-kira siapa yang dikritik dalam anekdot ini? Ya, benar. Kelucuan ini terjadi saat Bambang menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Katanya, yang harus disiapkan adalah uang. Ya, lucu kan? Ya, tapi garing. Karena menurut Bambang, katanya kalau sudah jadi sekolah bertaraf internasional, kalau taraf internasional, jadi tarifnya juga internasional. Nah, lucu. Tapi sebenarnya ada kritikan. Kira-kira untuk siapa kritikan ini anak-anak? Ya, benar. Dia mengkritik sekolahnya. Katanya kalau sudah bertaraf internasional, nanti tarifnya juga internasional. Ya, itu dia contoh teks anekdot. Ada kelucuan, ada kritik,
untuk sesuatu. Mem harap kalian sudah bisa paham cerita tadi berdasarkan strukturnya. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Yang penting kalian sudah paham apa itu anekdot dan Mem sudah memberikan contoh. Untuk lebih paham kalian kembali lagi pelajari, kalian kembali lagi dengarkan video ini dan dicatat hal-hal yang penting ya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk kelas 10 SMA Negeri 3 Tondano agar kalian bisa komen pada video Mem di bawah ini nama, lengkap, dan kelasnya. Oke, terima kasih. God bless you. Bye-bye.